Oke, mari kita berdoa. Dan bersyukur untuk waktu ini Tuhan beri kepada kami sekali lagi bersama-sama berdoa dan juga waktunya kami akan belajar firman Tuhan. Kalau malam hari ini kami akan belajar dari salah satu aliran teologi yang salah bahkan sesat. Tolong ketika kami mempelajarinya berikan kepada kami rendah hati dan juga belas kasihan supaya dari kesalahan ke kesesatan kami belajar untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan serius, dan dari kesalahan mereka akan belajar makin mengenal akan kebenaran yang sejati di dalam iman Kristus yang sesungguhnya. Berkati hambamu yang berbicara, semua yang mendengar dan berkati, acara tanggung jawab kami titipkan juga ke dalam tangan Tuhan. Bila kami kerjakan malam hari boleh membangun kami semua, membuat kami semakin cinta Tuhan, cinta kebenaran, dan bukan hanya mengisi dengan pengetahuan memuaskan, tetapi hidup yang diubahkan berdasarkan kebenaran yang kami miliki. Terima kasih untuk doa kami, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang teologi liberal. Tentu yang liberal ini kita tidak bicarakan liberal yang lain ya. Nah, liberal ini konteksnya luas ya. Tapi kita hanya konsen di liberal di dalam teologi Kristen. Nah, sebelum saya akan membahas akan materi ini, saya punya beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh menjawabnya. Ya. Pertanyaannya gampang saja, setuju atau tidak setuju. Dan ini ada beberapa item, ada 7, ya, ada 7 poin. Silakan nanti dijawab dengan jujur, begitu ya. Setuju, tidak setuju. Kemudian nanti hitung. Yang setuju berapa dari 7 poin ini, yang tidak setuju berapa poin, begitu ya. Nanti masing-masing dihitung, kalau boleh nanti silahkan tulis aja di chat kalau tidak keberatan gitu ya. Yang pertama, yang paling penting adalah merasakan kehadiran Tuhan atau Allah, bukan mengenal Allah. Jadi yang paling penting bagi saya adalah aku ngalamin Tuhan, aku merasakan Tuhan, bukan mengenal Allah. Mengenal Allah itu bicara belajar gitu ya. Ini jawabannya harus jujur ya. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana hidup baik menjadi teladan, bukan belajar Alkitab. Ngapain belajar Alkitab kalau hidup dan jadi teladan buat apa? Yang penting itu hidup baik, jadi teladan gitu ya. Setuju atau tidak? Yang ketiga, inti dari dosa adalah tindakan yang melukai dan merugikan sesama. Jadi kalau ingat dosa itu pokoknya ingat tindakan yang melukai orang lain gitu ya, atau tindakan yang merugikan orang lain itu. Setuju atau tidak? Anak-anak dilahirkan dalam keadaan baik dan akan tetap baik kalau dirawat dengan benar. Ya, anak-anak itu ya dilahirkan baik loh, mereka belum buat jahat kok gitu ya. Dan akan tetap baik kalau papa mamanya baik gitu. Yang kelima, yang paling utama adalah percaya Yesus sebagai teladan hidup. Bagiku Yesus itu teladan hidupku, itu yang paling penting. Yesus itu baik banget kok, ya. Dia punya teladan kasih yang luar biasa ya. Aku pengikutnya harus teladani dia, itu yang paling utama ya dalam iman Kristen. Yang keenam, yang paling penting adalah menolong sesama yang mengalami kesusahan, bukan beritakan Injil. Injil terus diberitakan, kalau lapar gimana? Kan mereka perlu makan gitu. Ya, jadi yang paling penting tuh kasih makan, kasih orang bantuan pertolongan begitu. Dan yang terakhir, persaudaraan dengan sesama, ya selama manusia secara umum, itu lebih penting daripada sekedar persaudaraan dengan sesama orang percaya. Ya, kalau gitu persekutuan dengan orang percaya itu nggak terlalu penting. Yang penting aku kan baik sama tetangga aku, kami punya kelompok apa gitu ya, kelompok arisan, kelompok basket, ya, isinya orang-orang nggak Kristen kok, dan aku lebih menikmatinya kok, dan itu lebih penting bagiku. Nah, silakan dari 7 ini dihitung berapa poin yang setuju dan berapa poin yang tidak setuju. Apakah ada di antara kita yang 7 poin ini semua setuju? Tolong present kalau ada, angkat tanganmu kalau ada. Ada yang chat ini. Oh, izin oleh pelatihan servis. Oh, izin. izin cuma di sini ya. Cuhok tidak setuju semua. Ya. 7 poin tidak setuju semua. Oh iya. Yang lain? Ada yang setuju semua? Tidak setuju semua. Tidak setuju semua. Oke, kalau begitu apakah semua tidak setuju dengan 7 poin ini?
Semua tidak setuju? Kalau demikian kita selesai saja ya. Kita tidak usah bahas materinya, semua sudah benar gitu ya. Jadi kita tutup dalam doa langsung kalau begitu. Oke ya. Jadi sebenarnya ketujuh poin ini adalah ketujuh pandangan atau ketujuh penekanan di dalam teologi liberal. Ya, jadi kalau saudara ada yang tujuh-tujuhnya setuju, saudara termasuk meskipun gerejanya di gereja reform ya, tapi pemahamannya liberal banget gitu. Atau kalau setengahnya ya, atau 3 atau 4 setuju, berarti hati-hati setengah liberal. Saya harap kita semua malam hari ini, nah kalaupun ada yang berbau liberal gitu ya, malam ini bisa diperdebatkan gitu. Oke, kita akan masuk. Saya akan tampilkan dulu tokoh-tokohnya. Tolong host segera ini yang di-admit ya, nama-namanya supaya tidak mengganggu di layar. Saudara, apa sih tujuan kita membahas teologi liberal ini? Yang pertama begini, dengan memaparkan teologi liberal, tentunya dalam kekristenan ya, dan dikontraskan dengan kekristenan, itu bukan hanya untuk membongkar kesesatannya, tetapi juga dengan menunjukkan apa yang bukan merupakan kekristenan, berharap dapat menunjukkan apa itu kekristenan. Jadi kita akan lihat ternyata teologi liberal ini sebenarnya tidak layak disebut sebagai bagian dari Kristen. Sehingga ketika kita lihat bagian-bagian yang tidak layak dalam bagian kekristenan, kiranya menolong kita makin meneguhkan apa itu kekristenan. Supaya kita bisa dipimpin untuk berbalik dan meninggalkan mitos-mitos liberalisme dan kembali kepada anugerah Allah. Nanti saudara akan lihat bahwa teolog-teolog liberal itu menganggap kita ini banyak menganut mitos. Tapi bagi saya sebaliknya, mitos-mitos itu ada di dalam teologi liberal. Gitu. Jadi sama-sama menuduh mitos. Gitu ya. Mereka menuduh kita percaya mitos dalam Alkitab. Saya menuduh mereka liberalisme dalam teologi Kristen itu penuh dengan mitos-mitos. Mitos-mitos dari pemikiran mereka. Yang kedua, apa sih tujuan kita belajar teologi liberal ini? Tentunya bukan untuk sekedar tahu ya. Mayoritas gereja menolak teologi liberal karena kesesatannya. Mayoritas berarti tidak semua ya, karena memang teologi liberal masuk di beberapa gereja atau bahkan banyak gereja. Namun fakta membuktikan bahwa banyak sekali orang Kristen yang hidup di masyarakat sekuler dan plural mulai menerapkan teologi Kristen liberal dalam hidup mereka, disadari atau tanpa disadari. Nah, ini poin penting. Jadi malam hari ini saudara sekalian kita belajar bukan hanya untuk mengetahui apa sih teologi liberal, apa ciri khasnya, bagaimana pengajarannya, tapi untuk kita juga bercermin. Karena sangat memungkinkan meskipun secara teori kita adalah seorang injili atau reform, bisa jadi kalau kita tidak bercermin, kita mempraktekkan gaya hidup liberal. Apakah kita sadari atau tidak? Nah, supaya jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang kemudian tidak klop gitu ya, nggak match begitu ya, nggak konsisten. Ngakunya reform, injili begitu, tapi gaya hidupnya liberal. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nah, kiranya dengan melihat poin-poin dari pokok kepercayaan teologi liberal, kiranya menjadi cermin kita. Apakah kita termasuk orang yang liberal secara praktis, meskipun bukan secara teoritis, tapi jangan-jangan hidup praktis secara liberal itu dipraktekkan. Ya, kalau kita menyadari nantinya ternyata dalam kekristenan kita selama ini banyak mempraktekkan tanpa disadari tentang hidup praktis liberal, ya kita mesti berubah. Oke, itu dua tujuan penting di dalam kita belajar malam hari ini. Nah, ini adalah tokoh-tokoh atau mbah-mbahnya teologi liberal gitu ya. Mulai dari tahun 1763. Ada yang mengatakan lebih awal di abad 16, tapi ini tokoh-tokoh yang paling berpengaruh ya. Yang pertama Friedrich Schleiermacher, itu susah menyebutnya, orang Jerman, ini orang Jerman ya. Kemudian Albert Ritschl, ini nama belakangnya huruf hidupnya cuma satu ya, yang lain huruf mati semua. Dan yang ketiga Adolf von Harnack begitu. Nah, ini foto-fotonya ya, siapa tahu saudara ketemu di mall ya sapa mereka begitu ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang lain, ada Ferdinand Bauer, ada David Strauss, ada Horace Busnell, cukup kita sekedar tahu saja, begitu ya.
Nah, tahun-tahunnya itu makin maju. Dan juga Walter Rosenbus, ini Amerika ya, 1861 sampai 1918. Nah, selain ini tentu masih banyak ya. Jadi tidak berhenti di tokoh baratnya, ini adalah Walter Rosenbus, tapi masih banyak banget begitu. Nah, yang saya tampilkan foto yang paling besar ini adalah orang Indonesia. Dan ini juga dikenal, dianggap sebagai teolog liberal, teolog Kristen liberal di Indonesia. Namanya Yohanes Rahmat atau Yohanes dia pakai Yunani ya. Yohanes Rahmat lah kalau kita mau susah ngomong ya. Dia dulu adalah pendeta GKI, Gereja Kristen Indonesia. Tapi karena dia mulai mengajarkan yang aneh-aneh dan benar-benar menerbitkan banyak buku dan semuanya bicara menuangkan pikiran-pikiran liberalismenya dia, maka gereja GKI itu sudah kasih peringatan dan akhirnya dia tidak mau berubah. Nah, dia dikeluarkan dari sinode atau gereja GKI. Gitu. Sampai sekarang saya lihat blogspotnya itu masih dia pegang liberalisme, luar biasa ya, bersikukuh, teguh, berdiri dalam apa yang dia percaya dalam teologi liberal. Dia menulis banyak buku dan banyak bukunya di Gramedia. Jadi saudara yang cukup suka baca, tidak usah beli bukunya dia ya. Kalau saudara tidak siap ini cukup berbahaya ya. Karena memang dia orang pintar, tapi dasarnya bukan Alkitab. Gitu. Orang liberal itu banyak pakai filsafat. Ya ini adalah yang tokoh liberal di Indonesia. Pasti bukan satu-satunya ya. Pasti masih banyak ya. Cuma yang cukup terkenal ini dia. Begitu. Sekarang kita akan lihat masuk ke dalam teologi liberal. Itu sebenarnya ada dua macam penekanan ya. Ada yang liberalismenya dalam hal doktrin. Kalau teologi liberalnya itu masalah doktrin itu biasanya menyangkal ajaran-ajaran tradisional iman Kristen, menyangkal Tritunggal, menyangkal eksistensi Allah yang transenden, menyangkal keilahian Yesus dan doktrin-doktrin lain, termasuk menyangkal adanya surga dan neraka. Ya. Tapi liberalisme dalam kekristenan itu juga bisa dalam hal biblika. Itu menentang keaslian Alkitab. Mereka tidak percaya bahwa ada Alkitab yang benar-benar tidak bisa salah. Menentang kesejarahan Alkitab, karena itu mereka mengatakan banyak mitos di sana, dan menentang inspirasi ilahi dari Alkitab. Mereka tidak percaya Alkitab itu diwahyukan oleh Tuhan. Ini liberalisme biblika. Nah, apakah setiap teolog liberal itu pasti pegang kedua-duanya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kedua bentuk liberalisme ini berhubungan dalam berbagai tingkatan yang berbeda-beda. Namun bisa saja seorang berpegang pada yang satu sambil pada waktu yang sama tidak berpegang pada yang lain begitu. Jadi bisa saja teolog liberal itu dia pegang liberalisme doktrin, tapi tidak pegang liberalisme biblika, bisa jadi. Tapi tidak bisa dikatakan pasti 100% liberal doktrin, 100% liberal biblika, tidak bisa begitu. Itu sangat tidak masuk akal gitu. Pasti hanya sekian persen yang diambil begitu. Ya. Jadi bisa jadi satu orang teolog liberal pegang dua-duanya atau pegang salah satunya. Tapi yang satunya bukan berarti ditolak semua, hanya mungkin ditolak sebagian. Contoh yang pegang liberalisme doktrin bisa saja tetap percaya Alkitab itu firman Tuhan, tetapi masih lemah, yaitu tidak percaya Alkitab seluruhnya firman Tuhan, hanya mengandung firman Tuhan. Berbeda ya, Alkitab adalah firman Tuhan dan Alkitab mengandung firman Tuhan itu beda. Kalau dikatakan Alkitab mengandung firman, berarti ada yang firman, lain tidak. Nah, ada teolog yang seperti itu. Yang secara doktrin, dia menyangkal doktrin-doktrin dasar iman Kristen. Secara biblika, dia tidak sepenuhnya menolak Alkitab sebagai otoritas ilahi, tapi hanya menerima yang sebagian. Ya tentu mereka tidak punya dasar untuk memilah-milah mana yang merupakan inspirasi dari Allah dan mana yang tidak. Gitu ya. Jadi ada dua macam seperti ini. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin mereka. Dan nanti kita akan langsung membahas sedikit ya, ulasan sedikit tentang iman kita. Tentu malam ini kita tidak bahas semua detailnya, karena tidak mungkin mencukupkan. Jadi kita akan membahas poin-poin besarnya, dan tanggapan yang kita berikan juga bukan tanggapan yang sangat detail ya. Tapi secukupnya untuk kita tahu bahwa ini bukan satu ajaran yang benar.
Kita akan lihat dulu doktrin Alkitab dari teologi liberal. Bagaimana teologi liberal itu memandang Alkitab. Kita akan kaget sekali. Yang pertama, teologi liberal itu menolak doktrin inspirasi Alkitab. Menolak otoritas Alkitab. Alkitab itu cuma sebagai buku biasa. Ini dari Sky Imager. Ini adalah orang Jerman yang merupakan mbahnya teologi liberal dan dia menolak itu. Alkitab bukan inspirasi dari Allah. Alkitab tidak berotoritas dalam hidup kita. Alkitab itu buku kuno biasa. Alkitab dipenuhi dengan mitos ini dari Strauss. Mitos itu kan berarti bukan cerita sejarah, bukan historis sifatnya, tapi hanya semacam kepercayaan yang punya makna. Dan mereka percaya Alkitab dipenuhi dengan mitos-mitos seperti itu. Alkitab harus dipahami dari sudut pandang rasional. Mereka menolak semua kisah yang dianggap tidak rasional. Sehingga semua mujizat itu ditolak oleh mereka. Nah, jadi ini merupakan beberapa poin pandangan mereka ketika mereka lihat Alkitab. Ketika Alkitab itu banyak kisah yang tidak rasional, mereka tidak mengatakan itu mujizat. Tidak. Mereka juga merasionalisasi. Contoh ya. Contoh 10 tulah di Mesir. Ada tulah air menjadi darah di sungai Nil itu. Mereka tidak percaya itu mujizat Tuhan. Mereka tidak percaya itu pekerjaan Tuhan. Mereka mencoba merasionalisasi dengan mengatakan apa? Oh, itu karena waktu itu ada gunung meletus, laharnya itu membanjiri sungai. Sehingga bukan darah, itu cuma air yang warna merah. Kita lihat bagaimana mereka mencoba memaksakan ya. Tegap tentu dengan pemahaman mereka. Sehingga mengada-ada bagaimana mereka menafsirkan kisah tulah air menjadi anggur, air menjadi darah di Mesir. Atau kisah Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang pakai 5 roti dan 2 ikan. Bagi mereka itu bukan mujizat, karena mereka tidak percaya itu mujizat. Bagi mereka itu adalah Yesus sebenarnya sedang menggugah hati dari orang-orang yang hadir. Sehingga ketika Yesus menggugah hati, ya, dengan menggunakan anak kecil itu, maka yang 5.000 lebih itu tergerak hatinya, akhirnya mereka keluarkan bekalnya masing-masing. Jadi sebelumnya mereka tidak mau keluarkan bekal, tapi karena tergerak oleh anak kecil itu, dengan melalui apa yang Yesus lakukan, mereka jadi tergerak mengeluarkan bekalnya. Jadi bukan mujizat. Karena orang-orang itu sebenarnya bawa bekalnya sendiri. Lihat bagaimana mereka merasionalisasi. Mereka saking tidak percaya adanya mujizat. Karena bagi mereka menolak semua yang tidak masuk akal gitu. Dampaknya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Saudara masih percaya mujizat? Ketika orang liberal sama sekali 100% tidak percaya mujizat. Tapi hati-hati juga dengan orang yang gila mujizat. Hati, jangan jatuh ke ekstrem yang satu. Yang satu nggak percaya jelas mujizat. Jangan sampai kita tergila-gila dengan mujizat. Sehingga ada lagu yang mengatakan apa? Setiap hari itu mujizat. Kalau setiap hari mujizat, maka yang mujizat tidak jadi mujizat, yang tidak jadi mujizat begitu. Mujizat kan sesuatu yang tidak biasa, yang tidak normal kan gitu. Nanti yang tidak normal jadi normal, yang normal jadi tidak normal begitu. Ya, mujizat tidak terjadi setiap hari. Banyak hal normal. Jadi ketika teolog liberal menolak 100% mujizat, jangan jatuh ke ekstrim yang satu yang tergila-gila dengan mujizat. Pokoknya dipikirkan dalam Kristen, pokoknya mujizat seolah-olah tidak ada yang lain. Menuduh bahwa ajaran Paulus adalah pencemaran terhadap ajaran Yesus. Mereka mirip dengan Islam ya, yang tidak percaya tulisan-tulisan Paulus diilhamkan oleh Tuhan. Sama ya, mereka yang liberal, Kristen liberal juga begitu. Gak percaya tulisan-tulisan Paulus begitu. Karena dianggap tulisan-tulisan Paulus itu dalam kitabnya itu dianggap sebagai pencemaran terhadap ajaran Yesus. Ini dari Hartman atau von Hartman. Nah, bagaimana tanggapan kita, saudara, ketika teolog liberal itu menuduh Alkitab kita ini bukan inspirasi dari Allah, tidak berotoritas dalam hidup kita, cuma buku biasa dipenuhi dengan mitos, maka kita mesti kembali kepada Alkitab. Kita sebagai orang percaya, sungguh-sungguh percaya, kita mesti kembali kepada 2 Timotius 3:16.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau di dalam versi bahasa Inggris, salah satunya King James itu diperjelas ya, Alkitab, all scripture, itu segala tulisan. Ini memang dalam konteks sempitnya menunjuk pada perjanjian lama. Tapi jelas ini tidak hanya menunjuk pada perjanjian lama, dalam konteks yang lebih lengkap ini menunjuk pada seluruh Alkitab. Diberikan dengan inspirasi dari Allah. Jadi mesti kita percaya Alkitab kita diinspirasikan oleh Allah. Bukan buku yang jatuh dari surga tentunya. Tapi para penulis Alkitab menuliskan tiap huruf itu tanpa salah pada teks asli Alkitab yang pertama, atau dikatakan sebagai autografanya. Nah, kita percaya inspirasi Alkitab. Gitu. Jadi ketika teolog liberal tidak menganggap bagian ini, maka kita mesti kembali ke 2 Timotius. Loh, apakah mereka tidak membaca 2 Timotius? Mereka pasti baca. Hanya mereka tidak percaya bahwa ini kebenaran. Kan mereka banyak meragukan tulisan Paulus. Termasuk bagian ini. Tetapi kita tidak. Kita percaya dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir, semuanya adalah firman Tuhan, inspirasi dari Tuhan, dan di dalam autografanya tidak mungkin bisa salah. Nah, jadi sudah berbeda ya, pijakannya berbeda. Teologi liberal, pijakan bukan Alkitab. Kan bagi mereka Alkitab buku biasa, tapi bagi kita, Alkitab itu pijakan. Untuk kita mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, semua kembali kepada Alkitab. Makanya nanti kita tidak boleh kaget, ternyata banyak doktrin mereka yang ngaco. Kenapa? Karena memang tidak kembali kepada Alkitab. Nah, dari sini kita pentingnya membaca Alkitab, pentingnya merenungkan firman Tuhan, pentingnya belajar Alkitab. Penting sekali. Kalau tidak, apa bedanya kita dengan teolog liberal? Apa bedanya kita dengan apa yang diajarkan di dalam teologi liberal? Nah, pertanyaan saudara sekalian, apakah selama ini bagaimana kecintaan saudara terhadap firman Tuhan? Bagaimana kecintaan saudara terhadap membaca, merenungkan firman Tuhan? Cinta atau enggak? Atau cuma sekedar suka? Sekedar suka itu beda ya. Orang yang suka belajar dengan orang yang mencintai firman itu beda. Kalau orang suka belajar, dia penekanannya cuma satu kok. Dia pengen tahu itu aja. Tapi kalau orang cinta firman, dia tidak sekedar suka. Tapi dia rindu bahwa kebenaran yang dia terima itu mengubahkan hidup. Nah, kalau kita hanya pada suka, ya itu memang lebih baik daripada teologi liberal ya, atau ajaran liberal. Tapi itu belum cukup. Apalagi kalau kita tidak suka. Suka aja enggak sama firman Tuhan, sama kita enggak suka. Nah, apa bedanya kita yang mengaku Injili, mengaku reform, tapi kita gaya hidup terhadap Alkitabnya sangat liberal. Orang liberal tuh paling malas baca Alkitab. Atau dia baca untuk membenarkan pandangan-pandangannya. Bukan untuk tunduk pada Alkitabnya, tapi cuma membenarkan apa yang dia percaya itu. Nah, itu menjadi cermin bagi kita malam hari yang pertama ya. Kalau saudara mencintai firman Tuhan, suka merenungkannya. Kalau enggak, ya ingat saja apa bedanya saudara dengan apa yang diajarkan di dalam teologi liberal yang tidak mengakui otoritas Alkitab. Dan juga direnungkan bagaimanakah sikap hati kita terhadap kebenaran firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita tahu. Mau tunduk enggak? Atau tetap melawan? Kalau kita terus melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Maka itu sesuatu yang juga penting untuk direnungkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian doktrin Allah di dalam liberalisme Kristen. Surat bagi kaum liberal Kristen ya, Allah itu bukan untuk dikenal, tetapi cukup untuk dirasakan dan dialami. Meskipun pemikiran ini kemudian nanti itu ada yang tidak setuju ya. Tapi pencetus atau bisa dikatakan tokoh penting dalam liberalisme Kristen mengatakan itu. Allah itu bukan untuk dikenal. Tidak penting kita itu kenal Allah dengan berbagai macam sifatnya, kedaulatannya, ya, berbagai macam karakter Allah itu. Tidak penting. Yang penting itu kita mengalami, merasakan.
Karena itu orang ini dikatakan sebagai perintis atau bahkan orang yang pertama kali nanti akan diikuti dalam teologi neo-ortodoks. Itu berikutnya ya, oleh Karl Barth. Nah, tapi dikenal sebenarnya dia ini pencetus pertama. Karena yang paling penting itu merasakan, mengalami, bukan mengenal Allah yang penting itu. Belajar tentang Allah itu nggak penting. Ngapain belajar kalau nggak ngalamin Tuhan kan gitu? Yang penting ngalamin kan begitu. Tapi pernyataan ini sesuatu yang sangat subjektif, menjadikan kekristenan itu sangat subjektif ya. Karena kalau cuma berdasarkan pengalaman tiap orang itu bisa beda ya, perasaan orang tiap orang bisa beda. Bagaimana bisa merasakan mengalami Allah itu diyakini sebagai Allah yang benar kalau dia tidak kenal dulu kan begitu. Bukankah perasaan itu tergantung juga pada konsep atau kebenaran kan begitu. Nah ini penting untuk kita renungkan juga, saudara. Kalau kita mungkin sebelum tahu teologi liberal ini termasuk yang seperti ini, bagi aku itu kenal Tuhan itu gak penting, belajar tentang Tuhan itu gak penting ya. Yang penting aku pokoknya ya ngalamin dia, pokoknya aku merasa damai sama dia, cukup sudah. Saya pikir mungkin banyak orang Kristen seperti ini ya. Sehingga buktinya kalau ada PA sedikit yang ikut. Ada belajar Alkitab sedikit yang ikut. Nggak mau belajar, nggak mau kenal lebih dalam. Kan mungkin puas, yang penting kamu ngalami damai, yang penting aku ngalami tenang, aku ngalami damai, ngalami tenang, cukup begitu. Tidak. Karena perasaan kita bisa salah. Gitu. Nah, ketika teolog liberal itu, terutama yang ini ya, itu mengagungkan pengalaman dan perasaan. Tapi jangan lupa ada ekstrem yang satu, yaitu mengutamakan pengenalan tanpa pengalaman. Kalau yang satu ini mengutamakan pengalaman tanpa pengenalan, jangan salah. Yang satunya yang bisa jadi ekstrem yang lain itu mengutamakan pengenalan tanpa pengalaman. Kalau yang satu ini nggak mau belajar, yang satunya gila belajar. Tapi gila belajar hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu saja. Dan tidak sampai kepada aspek bagaimana apa yang dia ketahui itu menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup dia alami secara pribadi. Belajar tentang kasih Allah, keadilan Allah, kesucian Allah. Cuma sampai di pengetahuan, tapi nggak sampai mengalami pribadi. Bagaimana sih kasih Allah, bagaimana sih penyertaan Tuhan. Kita mesti ada yang di track yang benar. Kita mengenal, mengalami. Mengalami karena kita kenal. Mengenal maka kita mengalami. Jangan di ekstrim yang salah satu. Yang mengalami tanpa perlu mengenal, atau mengenal, mengabaikan pengalaman. Kristus mengajarkan dua-duanya. Kita mengenal dan mengalami Tuhan menjadi bagian satu kehidupan yang utuh dan real. Begitu. Mereka mengatakan begini, tidak penting memiliki konsep mengenai Allah. Pengetahuan mengenai Allah adalah kematian agama. Kita tidak perlu berusaha mengenal Allah, tapi cukup merasakan hadiratnya. Agama tidak boleh teoritis, tapi praktis. Kekristenan etika hidup baik. Ini mirip ya. Ini yang dipentingkan hidup praktisnya, Ritzel ini ya. Meskipun dia tidak sama persis dengan pendahulunya, tapi mirip lah. Bagi dia itu doktrin tentang Allah itu gak penting. Yang penting itu hidup baik. Tapi kan pernyataan ini kan gak konsisten. Bagaimanapun kan liberalisme kan punya doktrin juga ya. Kalau mereka mengatakan gak penting, tapi doktrin mereka gak penting juga ya. Dan bagi mereka pokoknya kenal Tuhan, ya belajar tentang Tuhan nggak penting. Yang penting itu hidup baik kok. Untuk apa sih kenal Tuhan tapi kamu hidupmu nggak baik gitu? Dia lebih baik nggak kenal tapi hidupmu baik. Kelihatannya pemikirannya menggoda ya. Kenal Tuhan, tahu banyak tentang Tuhan, tapi hidup nggak jadi teladan. Lalu untuk apa kamu kenal Tuhan? Mending nggak usah kenal Tuhan tapi hidupmu baik. Pertanyaan mendasar, bagaimana bisa hidup baik di hadapan Tuhan tanpa mengenal Dia, itu masalahnya. Kalian banter bisa hidup baik di hadapan manusia, tapi tanpa mengenal Tuhan,
nggak mungkin itu baik di hadapan Tuhan. Jadi tetap ya, dua-duanya ya. Tidak bisa di ekstrim yang satu. Tidak bisa mengabaikan belajar tentang Tuhan, hanya mementingkan hidup baik. Tidak bisa juga menekankan belajar-belajar tanpa memperhatikan cara hidup kita. Nggak bisa. Mesti dua-duanya. Nah, saudara, apakah saudara termasuk orang seperti ini? Atau saudara mungkin seringkali bertemu dengan orang seperti ini ya? Ngapain sih ke gereja? Ngapain sih ikut PA? Ngapain sih zoom-zooman itu? Ngapain? Yang penting hidup baik cukup. Saya nggak sadar ini sedang mempraktekkan gaya hidup liberalisme Kristen. Kalau ada di antara saudara seperti itu, atau mungkin pasangan saudara seperti itu, ingatkan dengan kasih ya. Yang kamu lakukan itu cuma yang penting cuma hidup baik tanpa mau kenal Tuhan, tanpa mau belajar lebih tentang Tuhan, itu ciri khas liberalisme Kristen loh. Itu dan itu salah, itu sesat begitu. Jadi kalau ada di antara kita yang selama ini atau kita punya kenalan orang yang pokoknya pentingkan hidup baik tanpa mau kenal Tuhan, ya kita mesti sadarkan mereka. Memang yang seringkali jadi sandungan tuh ya itu orang Kristen yang banyak belajar tapi hidupnya tidak baik, jadi sandungan. Tapi kan bukan berarti yang salahnya kan bukan berarti belajar, ya kan bukan orangnya yang salah. Kan bukan gara-gara belajar Alkitab maka hidup tidak baik kan? Seringkali orang tidak mau pikir itu, orang cuma pikir dia itu yang sering rajin ke gereja, dia itu yang sering ikut PA, yang kalau Zoom itu selalu hadir, tapi kalau hidupnya kayak begitu ya, ngomong kasar, nggak sopan, kalau gitu ya. Kalau itu ngapain belajar? Ini disiplin yang salah. Karena dia melakukan itu kan bukan karena hasil belajar yang dia. Belajar tentang Allah itu baik. Tapi penjelasan seperti itu perlu diberitakan. Jadi orang yang rajin ke gereja, belajar firman Tuhan, tapi hidup tidak baik, itu jelas bukan karena hasil belajarnya, bukan hasil ke gerejanya, tapi kan memang dia yang tidak mau mempraktekkan apa yang diajarkan. Tapi tidak boleh mengambil kesimpulan yang satunya, yang penting aku hidup baik, gak perlu belajar firman, gak perlu mengenal Tuhan. Tolong kiranya ini boleh mengingatkan kita, kalau begitu kekristenan sejati mengajarkan mengenal Tuhan, aku mau kenal Tuhan. Karena dari kenal Tuhan aku bisa hidup baik. Hidup baik bukan sebenarnya baik, tapi hidup baik dalam penilaian Tuhan sendiri. Tanggapan. Perasaan itu bergantung pada konsep atau pengenalan. Jadi kalau yang tadi diajarkan dalam teologi liberal, yang penting itu gak kenal Tuhan, yang penting mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Tapi perlu diingat bahwa perasaan bergantung pada konsep pengenalan kita. Kenapa kita bisa merasakan sedih? Kenapa kita bisa merasakan senang atas seseorang? Ya, karena tergantung pengenalan kita kan gitu loh. Kalau nggak kenal, bagaimana kita bisa mengalami atau menyelami perasaan orang tersebut kalau kita nggak kenal? Hanya menekankan praktis adalah kekristenan yang ateistik. Dan itu bukan kekristenan sama sekali. Kekristenan menekankan kepercayaan kepada eksistensi Allah yang berpribadi ya. Jadi ketika teologi liberal menekankan gak perlu belajar tentang Tuhan, yang penting hidup baik, maka sebenarnya teologi atau teolog liberal atau penganutnya itu bisa dikatakan sebagai kekristenan yang ateistik, kekristenan yang gak kenal Tuhan. Dan itu bukan kekristenan. Kita lihat dua ayat firman Tuhan. Yang pertama Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Kerajinan ini biasanya kan digairahkan oleh perasaan ya. Oleh satu dorongan dalam hati. Wah, aku mau rajin gitu ya. Mau baik begitu. Tapi Alkitab mengatakan apa? Tanpa pengetahuan, kerajinanmu jadi tidak baik. Apa artinya? Kalau di dalam konteks pelayanan, kerajinan pelayanan kita tanpa kita mengenal siapa yang kita layani, itu tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, kalau gitu kita layani siapa? Yang kita layani aja kita tidak kenal kok. Rajinnya iya, tapi kamu tidak kenal yang kamu layani kok. Loh, kamu layani siapa? Jangan-jangan kamu layani harga dirimu, jangan-jangan kamu layani keluargamu, kamu layani orang lain begitu. Tapi kamu tidak layani Tuhan. Loh, kamu tidak kenal Tuhan kok. Ini penting ya. Jadi kerajinan jadi tidak baik. Padahal kerajinan itu sebenarnya kata yang positif ya. Untuk hal yang baik tentunya.
Tapi untuk hal yang baik, kerajaan itu jadi tidak baik kalau tanpa pengetahuan. Dalam kaitan ini harus pengetahuan tentang Tuhan. Jadi ketika teologi liberal mengajarkan nggak penting belajar tentang Tuhan, doktrin-doktrin, nggak penting. Nah, kita dengan jelas menyangka. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi penekanannya bagaimana perlunya mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Allah sangat ditekankan ya. Tentu pengenalan Allah yang berdampak dalam perubahan hidup kita. Nah, jadi pandangan teologi liberal dalam hal ini jelas bertentangan sama sekali dengan apa yang kita ajarkan tentang pentingnya mengenal Allah. Mengenal Allah dengan mengetahui Allah tidak. Mengenal Allah bukan sekedar tahu tentang Allah, tapi mengenal Allah itu berrelasi dengan Allah. Kita tahu seseorang dengan kita berrelasi dengan seseorang tak berbeda jauh. Yang satu cuma tahu, tapi yang satu mengalami. Dan kita penekanannya adalah pengenalan, bukan sekedar pengetahuan. Liberalisme Kristen menolak transendensi Allah. Mereka hanya menekankan imanensi Allah. Yaitu Allah itu ada di mana-mana dan dalam segala sesuatu. Dan secara tidak langsung, konsep Allah dalam liberalisme Kristen itu sama dengan panteisme yang dianut oleh agama-agama kuno. Ya. Panteisme itu mengajarkan segala sesuatu itu Allah, termasuk diri kita itu Allah. Batu itu Allah, laut itu Allah, gunung itu Allah, semua ciptaan itu Allah. Itu pandangan panteisme. Allah itu ada di mana-mana dan dalam segala sesuatu. Dan ini yang ditekankan oleh teolog-teolog liberal tentang diri Tuhan. Mereka menolak transendensi Allah. Transendensi Allah itu Allah yang jauh. Allah yang di surga. Sana mereka tolak itu. Tidak ada Allah di surga. Karena mereka juga surga tidak percaya. Allah itu yang ada di sini, di dunia ini, ya kita ini. Ya, dengan yang lain-lain, yang ciptanya lain, kita ini Allah itu. Benar-benar satu ajaran yang sangat jauh sekali dari kebenaran. Jadi itulah mereka percaya, mereka menolak transendensi Allah. Mereka hanya menekankan imanensi Allah, yaitu Allah yang dekat. Saya menolak Allah yang jauh. Allah bukanlah pribadi yang berbeda dari diri kita sendiri. Sebaliknya, kehidupan kita adalah bagian dari kehidupannya. Saudara, kalimat ini sangat mirip dengan apa yang dipahami panteisme memang, saudara ya. Yang panteisme ya seperti ini ya. Segala sesuatu itu Allah, termasuk diri manusia itu Allah, itu pandangan mereka. Yang teologi liberal benar-benar sama persis di dalam masalah imanensi Allah, sama persis dengan panteisme. Allah imanen di dalam dunia, ini kritiknya sebenarnya. Allah imanen di dalam dunia itu bukan karena dia identik dengan dunia, melainkan karena dia adalah pencipta dan penopang yang bebas dari dunia. Nah, sekarang tanggapan kita. Yang pertama, Alkitab itu menekankan kedua-duanya. Baik transendensi Allah, Allah yang jauh di surga sana, maupun imanensi Allah, Allah yang dekat. Immanuel, imanensi. Jadi kedua-duanya diajarkan Alkitab ya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam dua babakan. Bapa kami yang di surga, itu menunjukkan akan transendensi Allah. Di mana Allah masih dihormati dan diagungkan. Tapi Alkitab juga menekankan imanensi Allah. Matius pasal 28. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan Yesus sendiri sebagai Immanuel, dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi kita menekankan kedua-duanya, transendensi Allah yang begitu agung dan mulia dengan imanensi Allah yang dekat dengan kita, kedua-duanya diajarkan. Dan kedua-duanya harus menjadi bagian pengenalan kita yang benar tentang Allah. Jangan cuma kenal Allah yang transenden, yang jauh begitu. Jangan cuma itu. Kalau kita cuma kenal Allah yang transenden, yang jauh dari kita, ya kita tidak rasa dekat sama Tuhan. Tapi juga jangan cuma mengakui Allah yang imanen, yang dekat. Nanti kita jadi kurang ajar sama Tuhan. Gitu. Jadi kedua-duanya harus menjadi pemahaman kita. Allah yang transenden, yang harus dihormati, diagungkan, kesucian kemuliaannya. Tapi juga Allah yang imanen, yang dekat sama kita, menjadi sahabat kita. Satu sisi kita hormat, kagum, satu sisi kita dekat dengan dia. Nah, ini menjadi pentingnya. Ketika mereka mengatakan imanensi Allah, sebenarnya Allah imanen di dalam dunia itu bukan karena dia identik dengan dunia. Kalau yang teolog liberal kan
menekankan imanensi dalam pengertian Allah itu sama dengan dunia. Tapi imanensi dalam kekristenan beda. Imanensi dalam kekristenan adalah Allah itu tidak identik dengan dunia, melainkan dia imanen karena dia adalah pencipta dan penopang yang bebas dari dunia. Jadi dasarnya mengatakan Allah itu imanen sudah beda. Teolog liberal mengatakan Allah imanen karena Allah sama dengan dunia, tapi kita tidak. Allah imanen karena Allah itu pencipta dan penopang kita yang tidak tinggalkan ciptaannya. Masih tentang doktrin Allah. Ini kata-kata mereka, ini kata-kata tokohnya. Kami tidak tertarik pada credo. Credo itu pengakuan iman ya, iman. Tidak tertarik pada doktrin dosa dan keselamatan. Tidak tertarik dengan pertobatan melalui pengorbanan Yesus. Kebenaran sederhana mengenai kebapaan Allah dan kesimpulan logisnya berupa persaudaraan manusia sudah cukup bagi kami. Jadi mereka, penganut teologi liberal itu gak peduli dengan ajaran-ajaran dasar kekristenan, termasuk doktrin manusia dan dosa, doktrin keselamatan, pengorbanan Yesus. Mereka gak peduli semuanya. Karena yang mereka peduli adalah bagaimana mereka itu bisa hidup baik dengan orang lain sebagai satu persaudaraan sesama manusia. Sudah cukup bagi mereka. Penekanan mereka di sana. Mereka gak peduli pengajaran Kristen, mereka gak peduli doktrin Kristen, mereka gak peduli kebenaran Alkitab. Yang mereka peduli pokoknya aku sama orang lain baik. Cukup. Nah, kita bercermin. Apakah kita seperti itu ya? Gak peduli kebenaran, gak peduli firman Tuhan, gak peduli pengajaran-pengajaran dasar kekristenan. Yang kita peduli pokoknya aku baik sama orang lain, cukup. Saya pikir orang semacam ini banyak ya. Termasuk yang menyebut diri Kristen. Kok dunia saya masih banyak yang punya cara hidup liberalisme seperti ini. Gak peduli doktrin Kristen, gak peduli pengajaran-pengajaran Kristen. Cuma yang dipedulikan, pokoknya aku baik sama orang. Menyedihkan kalau kekristenan seperti ini. Tanggapan kita, doktrin mengenai kebapaan Allah yang universal itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi kenapa mereka itu menekankan persaudaraan dengan sesama manusia ya? Karena biasanya perjuangan dari teolog-teolog liberal itu, jadi perjuangan mereka itu masalah hak asasi manusia, masalah SARA, itu menjadi concern mereka. Memang itu bisa dianggap sebagai salah satu sisi baik. Cuma sisi baik yang punya fondasi yang salah. Karena di STT liberal memang penekanannya di situ, yang memang seringkali tidak ditekankan di dalam STT reform atau Injil. Mereka sangat konsen dengan isu-isu SARA, mereka sangat konsen dengan isu-isu kemanusiaan. Memang itu jadi semacam jadi pecutan bagi kita yang reform dan Injil ya, yang mungkin kurang dalam melihat akan isu-isu global seperti itu. Tapi meskipun mereka kelihatan baik, cuma apa yang mereka ajarkan yang kelihatan baik itu fondasinya salah, itu masalahnya situ. Ketika mereka membela HAM, ketika mereka bentuk kritis terhadap kasus-kasus SARA begitu, memang di dalam kasat mata kita lihat itu baik, itu sesuatu yang baik dilakukan. Hanya kalau kita selidiki lebih dalam, yang baik itu mereka lakukan tanpa dasar yang benar. Mengapa sih mereka tuh lakukan semuanya itu? Mereka lakukan semuanya itu bukan dasarnya Alkitab, bukan dasarnya kecintaan kepada Tuhan. Dasarnya tetap sesuatu yang salah, yaitu karena mereka mengajarkan kebapaan Allah yang universal. Jadi Allah Bapa itu adalah Bapa dari semua manusia. Memang di sini kemudian banyak serangan kepada mereka. Kalau bagi mereka itu Allah itu yang bukan transenden, yang tidak penting dikenal loh. Kalau begitu, kenapa mereka menyebut Bapa? Ini menjadi serangan balik untuk mereka. Ya. Ngapain mereka menyebut Allah Bapa kalau mereka itu nggak peduli pengenalan gitu. Tapi itulah mereka tetap mengajarkan akan kebapaan Allah yang universal. Jadi Allah itu adalah Bapa untuk seluruh umat manusia. Baik yang Kristen maupun tidak Kristen. Tapi apakah ini benar? Apakah Allah Bapa kita adalah Bapa untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali? Alkitab tidak mengajarkan kebapaan Allah yang universal. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu nama Kristus. Jadi saudara, apakah ayat ini kemudian mengatakan kebapaan universal dari Allah? Tidak. Siapa yang dikatakan menjadi
anak-anak Allah? Siapa yang diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah? Yaitu mereka yang percaya dalam nama Kristus. Yang percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saja yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau yang tidak percaya, yang tidak bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara. Dan doa Bapa kami kan diajarkan Yesus bukan secara universal. Doa Bapa kami diajarkan untuk murid-muridnya. Nah, jadi jelas pandangan mereka tentang Allah sebagai Bapa untuk semua manusia tanpa terkecuali itu bukan pandangan Alkitab. Jelas Allah itu adalah Bapa bagi orang-orang yang percaya. Nah, saudara, ketika saudara mendengar bagian ini, apa yang saudara rasakan? Rasakan biasa? Atau menyadari, aduh, ternyata aku ini sebagai anak Allah, ini anak Tuhan, ini bukan sesuatu yang sembarangan loh. Bukan sesuatu yang murahan loh. Karena tidak semua orang disebut anak Tuhan. Tidak semua orang punya Allah sebagai Bapaknya loh. Tak semua. Tapi yang cuma diberikan anugerah untuk percaya saja yang bisa diangkat jadi anak-anak Allah loh. Wah, kalau selama ini kita memikirkan sebutan diri kita sebagai anak Tuhan, anak Allah itu biasa kok. Saya pikir kita bisa perlu merenungkan ini nanti. Sebutan kita yang percaya sebagai anak-anak Allah itu luar biasa istimewa. Luar biasa istimewa. Dan kita perlu bersyukur untuk hal itu. Oke, kita lanjut. Manusia dan dosa. Doktrin manusia dan dosa, apa yang mereka percaya saudara tentang manusia dan dosa? Secara singkatnya, yang pertama, mereka menolak doktrin dosa asal. Mereka menolak doktrin dosa asal. Anak-anak dilahirkan dalam keadaan baik dan akan tetap baik kalau dirawat dengan benar. Ini pasal. Ya, jadi mereka nggak percaya bahwa seseorang itu lahir dengan kondisi berdosa, itu mereka nggak percaya. Gitu ya. Kalau ini sama dengan pandangan Islam, mereka percaya anak-anak dilahirkan putih, kayak kertas putih, kalaupun ada coretan-coretan ya, yang nyoret bisa dirinya sendiri atau orang lain. Dosa bukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dosa adalah ketika manusia berusaha hidup sendiri terpisah dari alam dan sesamanya. Jadi bagi teologi liberal, dosa itu bukan masalah melanggar hukum Tuhan. Tidak ada kaitan sama Tuhan. Dosa itu kalau manusia itu berusaha hidup terpisah dari alam dan sesamanya. Dosa itu kalau manusia merusak alam. Dosa itu kalau manusia menyakiti sesama, itu dosa. Tidak ada kaitan sama Tuhan. Nah, ini poin yang perlu kita renungkan. Apakah jangan-jangan secara tidak sadar kita hidup di dalam praktis teologi liberal semacam ini. Ketika kita berdosa, kita merasa tidak ada masalah sama Tuhan. Kita merasa masalahnya sama orang lain toh. Pada waktu kita nyakitin orang lain, kita cuma merasa aku salah sama orang lain. Loh, padahal pada waktu kita nyakitin orang lain, kita bukan sekedar salah sama orang lain, kita salah sama Tuhan juga. Berapa banyak kita menyadari itu, bahwa ketika kita berbuat salah pada orang lain, pada saat yang sama kita salah sama Tuhan. Kalau selama ini kita cuma menyadari dosa itu semacam apa ya, semacam kesalahan yang kita lakukan untuk sesama kita tanpa mengkaitkan dengan Tuhan. Itu tidak sadar kita mempraktekkan hidup praktisnya kaum liberal. Bagi mereka dosa tidak ada kaitan sama Tuhan. Dosa itu cuma kaitan manusia merusak alam atau manusia menyakiti sesamanya. Kita tidak boleh seperti itu sekali ini. Ketika kita berdosa, kita mesti seperti Daud. Langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi misalnya kita berbuat salah kepada orang lain, kita tidak cukup meminta maaf kepada orang lain. Kita juga mesti minta ampun sama Tuhan. Karena ketika kita nyakitin orang lain, berarti pada saatnya sama kita melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia mesti mengasihi kok. Jadi kiranya ini boleh menolong kita mengarahkan kembali akan apa itu yang namanya dosa, gitu ya. Bukan sekedar sesuatu hubungan dengan orang lain, terutama relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu mesti perlu terus diperbaiki ya. Satu dalam relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita cuma baik dalam relasi dengan sesama, tapi relasi dengan Tuhan tidak baik. Khotbah liberal akan mengkhotbahkan kalian adalah orang yang sangat baik yang datang ke tempat ini dengan kesadaran memajukan komunitas. Ini khotbah-khotbah oleh teolog liberal tuh
bisa dikatakan tidak akan nyinggung dosa terhadap Tuhan, karena bagi mereka itu bukan kaitan yang tepat ya. Mereka akan memuji-muji pengikutnya ya. Kalian tuh orang baik, sebagai orang baik yuk kita wujudkan komunitas kita, saling baik sama orang lain, jangan nyakitin ya. Kita mesti bersatu dan sebagainya. Ini ciri-ciri mereka. Jadi dosa pun mereka tidak kaitkan sama Tuhan. Cukup dengan alam dan sesama. Sekali lagi saudara, jangan sampai cara hidup kita mengadopsi yang seperti ini. Ketika kita berdosa dan Allah Roh sadarkan dosa, kita ingat itu kaitan sama Tuhan. Kita perlu bereskan sama Tuhan supaya relasi kita dengan Tuhan, persekutuan dengan kita dengan Tuhan tidak ada lagi yang mengganjal. Jadi kalau selama ini cuma pentingkan relasi dengan pasangan, relasi dengan anak-anak, relasi dengan sesama, terus juga mesti pentingkan relasi dengan Tuhan. Dosa adalah keegoisan manusia, kata Rizal. Tentu ego manusia itu dosa ya, tapi dosa bukan sekedar ego manusia. Dosa itu lagi-lagi satu tindakan yang melawan hukum Tuhan. Sesuatu yang meleset dari kehendak Tuhan itu dosa. Tapi mereka tidak mau kaitkan itu. Mereka tidak percaya dosa ada kaitan sama Tuhan. Mereka percaya dosa itu ya karena manusia egonya. Jadi cuma kaitan dengan dirinya, dengan orang lain, atau dengan alam. Bagaimana dengan Alkitab? Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang tanpa terkecuali. Ada kecualinya, yaitu Yesus. Semua orang pada umumnya dikatakan telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa selain Yesus. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Mazmur 51:7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi mereka mengajarkan anak dilahirkan baik, itu salah. Semua anak dalam dunia, kecuali Yesus, itu dikatakan diperanakkan dalam kesalahan, dikandung dalam dosa. Di dalam kandungan itu sudah dosa. Pertanyaan, mereka belum ngapa-ngapain kok dosa dari mana? Dosa turunan, dosa asal yang mereka warisi dari Adam dan Hawa. Ingat ya, Adam itu adalah wakil dari seluruh keturunannya. Dia berdosa, maka otomatis seluruh keturunannya dicap sebagai berdosa. Memang bukan dosa karena lakukan sesuatu, tapi ini namanya dosa turunan. Gitu. Jadi tidak ada bayi yang dilahirkan itu suci, baik, semua dalam dosa. Karena pentingnya orang Kristen, orang tua Kristen ya beritakan Injil sama anaknya seperti ini. Karena mereka dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Nah ini yang penting. Ketika mereka mengabaikan dosa dalam kaitan dengan Tuhan, saudara, perhatikan kalimat ini. Kekristenan dimulai dengan hati yang remuk, yang hancur. Dimulai dengan kesadaran akan dosa. Tanpa kesadaran akan dosa, seluruh Injil akan terlihat seperti dongeng yang kosong. Kalau kekristenan seseorang dimulai tanpa adanya kesadaran bahwa dia berdosa dan perlu juru selamat, maka Injil yang dia dengar, dia terima, itu akan menjadi semacam kabar kosong. Yesus mati bagimu, Yesus menyelamatkanmu. Tapi kalau tidak nyadari dosanya, saudara sekalian, berarti itu kabar apa? Akan menjadi kabar seperti didengar dan kabar kosong. Karena jangan pernah merasa diri benar-benar seorang Kristen tanpa engkau pernah mengalami kesadaran akan dosa, akan dosamu, dan kesadaran engkau tidak bisa selamat dari dosamu, dan kesadaran engkau perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekristenan dimulai dari hati yang hancur karena engkau sadar akan dosa. Kalau kekristenanmu tidak ada awal akan hal ini, saya pikir perlu, meskipun kau sudah berjalan jauh, mesti perlu balik lagi. Bukan karena sudah berjalan di trek yang benar. Tidak, jalurnya salah itu. Mesti kembali ke titik nol. Menyadari akan keberdosaan itu merupakan awal penting seorang Kristen. Menyadari keberdosaan. Karena pernah saya sampaikan juga, karena penginjilan mesti juga menekankan tentang dosa. Karena kalau tidak menekankan tentang dosa, lalu kabar Yesus sebagai juru selamat manusia dari dosa itu akan dianggap sebagai kabar lalu saja, angin lalu saja, tidak ada makna sama sekali. Ini merupakan koreksi terhadap pandangan teologi liberal berkaitan dengan manusia dan dosa.
Kita masuk ke doktrin Kristus menurut liberalisme Kristen. Menurut mereka, saudara, mereka itu menolak doktrin inkarnasi. Allah yang menjadi manusia itu ditolak oleh mereka. Mereka menolak doktrin virgin birth. Mereka menolak Yesus lahir dari perawan, Maria. Mereka menolak. Mereka menolak Yesus mati menebus dosa. Mereka menolak itu. Karena memang aneh, kenapa mereka bisa dimasukkan ke dalam aliran Kristen? Padahal mereka itu sebenarnya tidak layak masuk ke Kristenan gitu ya, yang liberalnya. Penebusan Yesus mati menebus dosa mereka tolak. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan mereka tolak. Yesus membuat mujizat mereka tolak. Keilahian Yesus sendiri pun mereka tolak. Jadi apa bisa kita mau katakan tentang semua ini? Bagi mereka Yesus itu sekedar teladan yang ideal dan sumber dari kesadaran akan Allah yang mengatasi dosa. Tentu ingat ya, kalau mereka ngomong dosa ini bukan dosa dalam kaitan surga dan neraka, tidak, ini dosa masalah kaitan dengan alam dan sesamanya. Dan ketika mereka mengatakan Allah, itu bukan konsepnya Allah dalam kekristenan ya, di mana Allah itu berpribadi, bereksistensi dan sebagainya. Ya. Mereka punya konsep Allah yang panteisme begitu. Jadi bagi mereka Yesus itu sekedar teladan atau sumber dari supaya kita menyadari, oh Allah itu seperti ini, kira-kira begitu. Bukan berarti mereka mengimani Yesus adalah Allah. Mereka tidak mengimani Yesus adalah Allah. Bagi mereka semua doktrin ini, yaitu doktrin kristologi ya, inkarnasi, virgin birth, penebusan dosa, kebangkitan tubuh Kristus, keilahian Yesus, bagi mereka nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena nggak praktis. Tidak berkaitan dengan isu-isu moral. Kematian Yesus bagi mereka bukan untuk menebus dosa, melainkan sebagai teladan moral tentang kesetiaan terhadap panggilannya. Lagi-lagi saudara, mereka dari bagian ini sangat mementingkan moralitas, sangat mementingkan sosiologis, sangat mementingkan masalah horizontal. Mereka menolak akan sesuatu yang sifatnya ilahi. Mereka gak peduli pada pengajaran Kristen. Mereka cuma peduli hidup baik, hidup moral baik, itu saja. Dan kita tidak boleh memiliki gaya hidup liberal yang semacam ini. Saudara dan saya harus cinta pada kebenaran, mau kenal Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Harus. Itu sebagai salah satu ciri tanda kekristenan yang sejati. Kalau cuma pentingkan hidup baik, itu bukan ciri kekristenan yang sejati. Karena kita percaya hidup baik itu hasil dari pengenalan kita akan Allah. Bukti dari iman yang sejati. Tapi bagi teologi liberal tidak. Penekanannya bagaimana hidup moral baik, hidup baik itu saja. Karena itu mereka tidak peduli apa yang dianggap sebagai hal doktrinal, hal pengajaran mereka tidak peduli itu semua. Karena dianggap tidak praktis. Kalau ada saudara temui orang Kristen yang cuma pentingkan hidup praktis dan tidak pedulikan belajar firman, karena sudah bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa kekristenan yang sejati itu bicara mengenal Allah. Dan itu menjadi fondasi untuk lahirnya satu etika, satu hidup baik yang memuliakan. Jadi cuma senang yang praktis, tidak mau mengenal Allah dengan benar, itu bukan ciri kekristenan yang sejati. Itu justru merupakan ciri dari liberalisme. Yesus adalah teladan iman, bukan objek iman. Mereka tidak beriman pada Yesus. Liberal ya. Pengkhotbah liberal akan mengatakan, saya percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tapi ketika mereka mengatakan Yesus adalah Allah, itu bukan Allah dalam pengertian kita ya. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang kontradiksi ya, tapi sesuatu yang perlu kita maknai dalam pemahaman mereka. Mereka tidak beriman kepada Yesus, tapi mereka mengatakan Yesus adalah Allah. Tapi ingat, ketika mereka mengatakan Yesus adalah Allah, itu bukan Allah dalam pengertian kekristenan. Tapi Allah dalam pengertian mereka. Dan itu sangat berbeda dengan kekristenan. Namun dengan pengertian yang berbeda dari pemikiran Kristen pada umumnya. Jadi jangan tertipu dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah sama dengan kita. Tapi padahal maknanya jauh sekali berbeda. Pemahamannya sangat bahkan bertolak belakang dengan apa yang kita pahami. Bagi mereka, Yesus berbeda dari manusia lain hanya dalam derajat. Dia hanya mungkin ilahi jika semua manusia ilahi. Ini saya katakan tadi.
Kenapa mereka mengatakan Yesus adalah Allah? Ya, karena pemahaman mereka segala sesuatu itu Allah, ya, termasuk Yesus. Yesus adalah Allah. Tapi bukan cuma Yesus yang adalah Allah, kita juga Allah. Itu masalahnya di situ ya. Jadi jangan tertipu dengan slogan-slogan atau kalimat-kalimat dari teolog-teolog liberal. Saya pikir untuk menanggapi doktrin kristologi mereka itu nggak perlu ditanggapi karena sudah sangat terlalu jelas sekali. Mereka nggak percaya akan keilahian Yesus yang sebenar-benarnya. Mereka nggak percaya akan penebusan Yesus untuk menebus manusia dari dosa karena mereka tidak percaya dosa ada kaitan dengan Allah. Mereka tidak percaya Yesus menyelamatkan kita dari api neraka karena mereka sebenarnya tidak percaya surga dan neraka. Ini tidak perlu ditanggapin. Ya, saya hanya cuma kasih ayat ini bahwa dari Filipi ini firman Tuhan mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia mati disalib untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Jadi terlalu apa ya, untuk menyoroti akan doktrin kristologi mereka karena sudah sangat terang benderang, itu sangat berbeda hitam dan putih dengan kekristenan. Doktrin keselamatan ya. Orang liberal, Kristen liberal menolak keberadaan surga dan neraka. Mereka tolak itu, mereka nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya surga dan neraka, kalau mereka percaya apa tentang kehidupan setelah kematian? Nanti kita akan lihat ya. Mereka menolak ajaran keselamatan dari hukuman kekal karena mereka tidak percaya neraka kok. Karena mereka menolak ajaran keselamatan dari hukuman kekal, mereka menolak Yesus mati untuk menyelamatkan orang dari neraka. Nerakanya saja mereka tidak percaya kok. Ini saya ambil dari tulisannya Yohanes Rahmat ya. Dia menulis dalam satu buku ya, meninjau apa gitu. Dan salah satu babnya dengan judul yang provokatif ya. Dalam satu babnya dia menuliskan, aku guyur api neraka, aku bakar surga. Ini ditulis oleh orang ini yang tadi kita lihat fotonya tuh. Ngeri ya. Ini kan kalimat provokatif, ini sangat menghina ya. Aku guyur api neraka, aku bakar surga. Dia ingin katakan apa? Neraka itu nggak ada, surga itu nggak ada. Kalau ada tak siram nerakanya supaya nggak panas. Kalau ada surga, bakar surganya supaya surga nggak ada. Ini luar biasa gila ini ya, secara teologi ya, ngeri banget ya. Apa dia akan tuliskan? Apa yang akan dialami orang sudah mati? Orang yang sudah mati, jika masih harus hidup lagi di alam baka, tidak akan mengalami hal apapun. Mereka berada dalam kekosongan, tanpa surga dan tanpa neraka, tanpa upah dan tanpa ganjaran, tanpa rupa dan tanpa bentuk, tanpa pekerjaan dan tanpa rehat, tanpa pengalaman dan tanpa pelajaran. Jika demikian, apakah masih perlu mengajarkan orang beragama tentang surga dan neraka? Sebenarnya sih kalau mau dikatakan apakah Yohanes Rahmat ini benar-benar yakin tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak juga. Karena dia masih memakai kata jika. Jadi dia ini lebih pada skeptis ya. Dia itu tidak tahu. Gitu. Tapi memang tidak tahunya lebih pada contoh lebih condong ke tidak ada, meskipun tidak 100%. Jadi intinya dia tidak peduli kok surga neraka itu. Karena dia ngomong kalau ada surga tak bakar surganya supaya nggak ada. Kalau ada neraka tak guyur api nerakanya supaya nggak ada. Jadi mereka menolak keberadaan surga dan neraka. Mereka menekankan Injil sosial. Injil itu bukan tentang berita keselamatan, melainkan etika kasih Yesus yang akan mentransformasi masyarakat melalui penyelesaian masalah sosial. Jadi yang mereka pentingkan tuh hidup dalam dunia, hidup baik, mentransformasi masyarakat supaya masyarakat jadi baik. Itu saja, saudara. Tujuan itu mereka cuma itu. Hidup baik supaya bisa baikin orang, itu saja tujuan untuk mereka. Gak ada tujuan kekekalan dalam teologi mereka. Karena Injil yang mereka beritakan bukanlah Injil Yesus Kristus, bukan amanat agung, tapi Injil sosial. Bagi-bagi sembako, cukup menolong orang, cukup menjadikan orang lebih baik, cukup. Tapi mereka tentu menolak Injil keselamatan dalam Kristus. Nah, karena itu, kalau kita ini hanya menekankan yang penting buat baik sama orang, yang penting karakter baik, gak perlu beritakan Injil, gak perlu menekankan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pertanyaannya apa bedanya kita dengan penganut teologi liberal? Kita ngaku Injili, tapi tidak cinta Injil. Kita ngaku Injili, ngaku reform,
Tapi gaya hidup kita liberal. Nah, kita mesti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita supaya konsisten. Kalau kita Injili, reform, kita mesti cinta Injil, kabarkan Injil. Bukan sekedar hidup baik. Memang hanya tekankan Injil, mengabaikan cara hidup baik, itu tidak sehat. Orang akan tersandung dengan hidup kita. Tapi coba menekankan hidup baik, tapi kemudian abaikan Injilnya, ini liberal. Yesus ajarkan kita berbuat baik, iya. Menjadi teladan, iya. Tapi pemberitaan Injil yang verbal, itu juga diharuskan. Itu amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, mengabarkan Injil. Itu harus. Bagaimana saudara? Bercerminlah apakah saudara dalam relasi dengan orang lain yang belum percaya, apakah saudara berpikir yang penting aku cuma hidup baik, supaya mereka bisa lihat aku baik, sehingga mereka berubah. Saudara, itu bukan pandangan Alkitab. Ya. Itu pandangan liberal. Pandangan Alkitab, jadi teladan iya, tapi Injil juga iya. Kita lihat mulai dari keluarga kita, ya. Jangan cuma pentingkan jadi teladan buat mereka, tapi Injil mesti disampaikan kepada mereka. Dengan hikmat, dengan waktu, dengan pimpinan Tuhan. Ya. Pengkhotbah liberal sangat sedikit bicara tentang kekekalan. Ya. Karena bagi mereka, dunia ini merupakan pusat agama dan Allah sekedar alat untuk memperbaiki kondisi dunia. Allah ada demi kepentingan manusia. Jadi konsentrasi mereka di dunia ini saja, begitu ya. Ya karena tadi ya mereka tidak percaya ada surga dan neraka. Ya. Kalaupun ada kehidupan setelah kematian, dikatakan itu di ruang kosong. Ini mirip-mirip dengan pandangannya Buddhisme ya. Nirwana atau nirvana. Dalam Buddhisme itu bukan surga yang bereksistensi yang ada, tidak, tapi satu ketiadaan, non-existence, kekosongan. Ya. Mereka pakai itu untuk menjadi pengajaran mereka ya. Kalaupun tadi Yohanes Selamat mengatakan kalaupun ada kehidupan setelah kematian ya di ruang kosong, itulah pandangannya Buddhisme. Jelas tanggapan untuk menanggapi tidak perlu penginjilan hidup baik, tidak ada surga, tidak ada neraka, jelas salah. Yohanes 3:16 mengatakan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jelas ada hidup kekal, jelas ada kebinasaan. Jadi bukan ruang kosong. Atau 19-20 jelas memerintahkan orang untuk memberitakan Injil, bukan sekedar puas dengan hidup baik. Yang terakhir tentang gereja ya. Teologi liberal mengajarkan gereja itu yang paling penting adalah manusia di setiap tempat, tidak peduli apapun kepercayaan mereka adalah saudara. Jadi bagi mereka yang penting itu tadi ya, karena mereka mempercayai kebapaan universal dari Allah. Allah itu Bapa dari semua manusia, maka kita mesti bersaudara dengan semua orang tanpa terkecuali, tidak peduli apapun agama mereka, mereka adalah saudara kita. Ini pandangan mereka. Bagaimana pandangan kita? Apakah kita setuju bahwa semua manusia dalam dunia ini adalah saudara kita? Jawabannya adalah ya dan tidak. Apa maksudnya jawabannya ya dan tidak? Ketika orang liberal mengatakan semua manusia dalam dunia ini, tidak peduli apapun mereka, kepercayaan mereka, mereka adalah saudara kita. Kita katakan ya dan tidak. Ya, itu dalam pengertian saudara sebagai manusia sama manusia, iya. Tapi dalam hal iman, tidak. Kenapa kita mesti bedakan? Ya, karena Alkitab membedakan itu. Kekristenan mengakui persaudaraan sesama manusia. Namun kekristenan juga mempercayai hubungan yang jauh lebih intim daripada hubungan umum manusia dengan manusia, itu persaudaraan kaum tebusan. Betul, kita tidak menyanggah bahwa kita mesti mengasihi semua orang. Apakah mereka termasuk percaya? Tidak. Termasuk umat tebusan? Tidak. Kita harus mengasihi. Dan kita harus menganggap mereka saudara dalam pengertian sesama manusia, iya. Tetapi jangan lupa, Alkitab tidak berhenti di sana. Alkitab mengajarkan kita akan satu hubungan yang lebih intim dari sekedar persaudaraan sesama manusia. Itu Alkitab mengajarkan kita relasi bersaudara di antara sesama anak-anak Tuhan. Itu bagian yang ditekankan oleh Alkitab, saudara. Galatia 6:10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita,
marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ada dua bagian kan, kepada semua orang, tapi ada keutamaannya. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita memang tidak mengatakan kita harus memusuhi orang yang tidak percaya, tidak. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Tetapi lebih daripada itu, kita mengutamakan kawan-kawan seiman. Kenapa? Karena inilah yang namanya persaudaraan di antara umat tebusan Allah. Kita ditebus dengan cara yang sama, dengan pengorbanan yang sama. Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita renungkan. Apakah selama ini saudara menganggap persekutuan Kristen, persekutuan di gereja, persekutuan di komisi, sesuatu tidak penting? Kalau saudara menganggap itu tidak penting, apa bedanya saudara dengan orang-orang liberal? Menganggap semua rata, semua kok. Aku bersahabat dengan semuanya, nggak peduli beda agama, sahabat semua. Itu betul, tapi betulnya sebagian. Dan di dalam Alkitab kita diajarkan tambah satu lagi yang terutama dengan yang seiman. Sekali lagi ya, mengasihi berbuat baik kepada semua orang, ya. Tapi itu baru koma, titik. Alkitab juga menekankan persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan. Persekutuan dengan umat tebusan Tuhan. Yang punya satu gembala, sesama domba. Penting. Ayo, selama ini kalau ada di antara kita yang tidak terlalu peduli dengan persekutuan di gereja, tidak terlalu peduli dengan komisi-komisi, kita mesti berubah ya. Karena Alkitab ajarkan itu. Persekutuan sesama domba dengan satu gembala agung, persekutuan dengan sesama kaum umat tebusan Tuhan, itu penting. Lebih parah lagi, kalau saudara itu lebih mementingkan persekutuan yang bukan persekutuan Kristen, lalu mengabaikan persekutuan Kristennya, itu lebih parah lagi. Lebih pentingkan persekutuan dengan yang bukan umat Tuhan, mengabaikan persekutuan sesama orang percaya. Itu dari kacamata Alkitab itu jelas sangat salah. Kita mesti baik kepada semua, ya. Tapi ingat ada terutamanya. Itu untuk kita sesama umat tebusan kita. Ya, jadi itu tanggapan terhadap konsep mereka tentang gereja. Jadi apa yang kita bisa simpulkan, saudara, dengan melihat beberapa poin dogma mereka tentang doktrin-doktrin itu, apakah mereka layak sebagai bagian dari kekristenan? Liberalisme atau teologi liberal sebenarnya bukanlah bentuk yang sah dari kekristenan yang historis, melainkan sebuah agama yang sepenuhnya berbeda. Saya setuju oleh tulisan dari Gresham Mason yang mengatakan ini. Tak layak teologi sosial, teologi liberal ini dimasukkan dalam salah satu teologi Kristen. Sangat jauh, sangat berbeda. Hitam dan putih, saya katakan seperti itu. Baik, ini materi kita malam hari ini, biar dengan pemaparan ini kita bisa tahu ternyata ada teologi yang luar biasa buruk seperti ini di tengah-tengah kekristenan, dan ada teolog-teolognya yang mengajarkan atau orang yang menganutnya. Nah, tapi biarlah dari poin-poin yang sudah kita pelajari juga bisa cermin kita, jangan sampai kita ini reform tapi gaya hidupnya liberal. Nah, ya. Reform Injili ya mesti gaya hidupnya reform atau Injili ya, yang mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan menjadi dasar dari seluruh tingkah laku dan cara hidup. Saya berhenti di sini, silakan kalau ada yang mau menanggapi, bertanya, silakan. Ini diam karena merenungkan hidupnya atau kenapa ya? Halo, Musa. Halo, ini ya. Iya. Ini bukan menanggapin, juga bukan bertanya, Musa. Oh ya, menambahi Iya. ya. Iya. Oh, bukan juga menambahi, Musa. Bukan. Cuma refleksi. apa? Iya, refleksi. Oh, iya. Jadi terima kasih, Musa. Hari ini sebenarnya mungkin pada penjelasannya tadi kan berkaitan sama doktrin. Entah sampai di tengah jalan kok saya ngerasanya ini mulai masuk ke dalam area aplikasi hidup gitu ya.
Jadi saya melihat orang liberal ini sebenarnya pada dasarnya bukan orang yang benar-benar menitik beratkan ke rasional gitu, tapi lebih ke arah emosional. Sekalipun topeng yang dia pakai itu adalah rasional untuk membenarkan emosionalnya dia. Jadi ya sebenarnya dia tolak tuh dia enggak mau ada otoritas. Saya enggak mau berada di bawah otoritas gitu. Saya mau saya ini yang jadi otoritasnya. Otoritasnya saya ini artinya pikiran saya jadi otoritas, perasaan saya jadi otoritas, keinginan saya jadi otoritas, budaya saya jadi otoritas, pengalaman saya jadi otoritas gitu. Jadi kalau kalau dilihat dari statement-nya Yohanes Rahmat tadi itu sebenarnya bukan seperti orang rasional gitu. Dia katakan apa tadi itu ya, bahasanya tadi itu di dalam, slide-nya tadi itu, jika apa tadi ya, jika jika apa tadi itu ya? Ada kehidupan setelah kematian. Itu kan jika ada kehidupan di alam baka gitu kan. Nah, kan kalau rasional kan orangnya ndak akan ngomong gitu ya, kalau menurut saya. Karena kalau orang rasional tuh kan pasti akan ditanya, "Loh emangnya kamu pernah ke sana? Kapan kamu ke sana? Beli tiketnya di mana? Naik pesawat apa? Berapa lama sampainya?" Nah, kalau ditanya gitu jadi ndak rasional dia. Jadi menurut saya itu bukan rasional, tapi lebih ke arah emosional karena dia nggak mau berada di bawah otoritas gitu. Jadi saya membedakan orang liberal sama orang, kita reform itu ada 2 gitu. Jadi ada satu, yang A itu mainannya, yang kedua itu penekanannya. Mainannya ini kalau orang liberal dia cuma 2, logika atau ilogika, masuk akal atau tidak masuk akal. Tapi kalau kita di reform, itu adalah logika, ada ilogika, ada supralogika. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal, ada yang melampauin akal. Jadi saya melihat mereka mereka hanya mengunci melihat suatu permasalahan itu cuma di antara masuk akal dan tidak masuk akal gitu. Nah, kalau saya lihat yang poin keduanya itu penekanannya, kalau yang liberal itu dia masukkan dulu nih ke dalam mesin. Oh, air berubah menjadi darah. Laut Teberau terbelah menjadi 2. Dia masukkan dulu ke dalam mesin tuh Alkitabnya. Oh, mesinnya ini adalah mesin pikirannya dia sama perasaannya dia. Oh, kalau nggak masuk akal, saya buang. Kalau masuk akal, saya terima. Jadi mesin mesin verifikasi terakhirnya itu pikirannya dia. Tapi kalau di dalam orang reform atau orang biblical, ketika air menjadi anggur, terus laut terbelah menjadi 2, mesin verifikasinya terakhir itu adalah firman Tuhan menginterpretasikan dirinya sendiri gitu. Jadi dia menaruh logikanya dia di bawah firman Tuhan gitu. Kira-kira begitu ya Musa ya? Iya, betul. Jadi itulah semua saya bisa simpulkan semua ajaran sesat bidah itu pasti ada inkonsistensi, pasti. Dan liberal juga inkonsistensi termasuk dalam cara mereka menggunakan rasio atau menyebut rasional tadi. Mereka inkonsisten semua di situ. Ya tadi mau-maunya mereka aja sebenarnya. Ya, ya, mereka ya. menolak bukti-bukti arkeologi, mereka menolak semua bukti-bukti sejarah kok gitu. Ya, itu kan menolak rasionalitas kan sebenarnya. Tapi itulah mereka ya. Iya. Iya, iya. Terima kasih, Terima kasih Musa. Ya. Musa. Ya, Burhan. Tadi yang doktrin Allah mengenai yang liberal itu kan yang poin ketiga itu ini ya Musa. Poin yang ketiga tadi yang Musa bilang itu menolak apa? Allah, terus dia hanya menekankan imanensi Allah, terus Allah ada di mana-mana. Itu kan betul ya Musa ya. Allah kan omnipresent apa yang maha hadir itu Musa. Betul. Tapi imanensinya kan berbeda dengan pengertian kekristenan. Imanensinya teologi liberal itu sama dengan panteisme. Jadi mengatakan segala sesuatu itu adalah Allah. Ya, termasuk manusia itu adalah Allah. Laut itu Allah, gunung itu Allah. Penciptaan itu Allah. Jadi imanensi mereka itu sama, memakai kata yang sama, tapi dengan pengertian yang sangat beda. Bagi kita, imanensi Allah kan bukan seperti itu. Imanensi Allah itu Allah memang berbeda dari dunia, tapi dia tidak tinggalkan dunia. Dia lebih besar dari dunia. Dia hadir di dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Bedanya di situ. Masalah imanensi. Tapi kalau masalah transenden jelas mereka tolak ya. Terus mengenai ini Musa yang terakhir tentang gereja liberal itu Musa,
Kan doktrin liberal mengatakan bahwa manusia itu kan semua manusia itu kan saudara. Itu kan betul ya, Musa? Kan kita dari satu Adam, Musa. Oh iya. Kan sudah saya katakan, saya tidak nolak itu kan, tapi itu kan baru koma kan. Kan saya mengatakan itu tadi. Betul, semua manusia saudara, tapi saudara dalam apa? Saudara sesama manusia iya, tapi Alkitab kan mengajarkan saudara itu bukan sekedar saudara sama manusia loh. Ada yang lebih utama dari itu saudara seiman. Oh. Ayo, di mana tadi kemudian ayo. Saya ada ya. Kan dikatakan, marilah kita berbuat baik untuk semua orang. Ini bicara masalah sesama manusia, semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ini berarti memang Alkitab mengajarkan dua nih ya. Kita mengasihi semua orang, tapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Jadi ada bagian yang diutamakan dari sesuatu yang sudah ada itu. Karena itu saya tekankan, ayo kita mencintai persekutuan Kristen kita. Saya lebih mencintai persekutuan di luar. Ada dua, Musa. Ya. Terima kasih, Musa. Terima kasih ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan aktivitas saya di studio. Kita akan tutup dengan saudara, mari kita berdoa, dan sambil berdoa sebelum berdoa kita mengkoreksi diri. Seperti yang saya tekankan malam hari ini, jangan sampai kita orang Injili, orang Reform, tapi gaya hidup liberal. Tidak pedulikan ajaran, tidak pedulikan firman, tidak pedulikan teori-teori, tidak pedulikan mengenal Tuhan, tidak pedulikan pemberitaan Injil. Yang dipedulikan cuma hidup praktis, hidup baik, tidak menyakitin orang, tidak peduli persekutuan Kristen, lebih peduli persekutuan dengan yang di luar sana. Jangan sampai, saudaraku, meskipun kita tidak mengadopsi teologi liberal, jangan sampai cara hidup kita adalah cara hidup yang liberal. Mari kita kembali mengasihi Tuhan kita, mau mengenal Dia lebih dalam, mau belajar sungguh-sungguh, mau memberitakan Injil, punya beban pelayanan, jadi bukan sekedar menekankan yang praktis dan hidup baik. Yang praktis dan hidup baik kita yakini akan menjadi buah dari pengenalan kita yang benar akan Allah. Bapak di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini, biarlah kami belajar dari kesesatan atau kesalahan dari teologi liberal, membuat kami juga bercermin, ya Tuhan, Kau selidiki kami. Kami yakin kami tidak mengadopsi konsep-konsep pemahaman atau doktrin dari teologi liberal ini. Tapi selidikilah kami, kalau kami mungkin jatuh pada gaya hidup yang liberal. Hanya pentingkan hidup baik, tidak menyakiti sesama, hidup praktis, tidak mau belajar firman, tidak mau mengenal Allah. Ampuni kami, Tuhan. Dan bila kami menjadi Kristen yang utuh, yang rindu mengenal Tuhan, yang mengasihi kami, dan kami mengasihi Tuhan. Nah, dari semua itu adalah perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Bila kami menjadi Kristen yang utuh, baik dalam pemikiran, hati, dan hidup kami. Tolong kami, Tuhan, dalam kelemahan kami, gairahkan kami, dorong kami untuk terus maju di dalam pertumbuhan iman kami. Terima kasih. Tuhan berkati kami semua sudah hadir, yang setia terus dalam belajar. Tolonglah rekan-rekan kami yang lain, jemaat ini, berminggu apa, kiranya juga kepanggil ya Tuhan, yang kami berani waktu-waktu mendatang, boleh setia mengenal dan mengasihi Engkau. Kami ucap syukur dan mengakhiri akan persekutuan Tuhan dan pengulangan Alkitab pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.